Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Arif Suryadi Channel. Pada topik kali ini kita akan mengupas 5 tahapan terpadu terkait dengan perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Seperti apa dan bagaimana alur tahapan perencanaan P5, bagaimana merancang dan mengembangkan kegiatan proyek profil. Berikut 5 tahapan terpadu perencanaan P5 di satuan pendidikan. Tahap pertama adalah membentuk tim fasilitator P5. Pada tahap pertama, kepala sekolah menyusun tim fasilitator proyek di tingkat satuan pendidikan masing-masing. Tim fasilitator yang dibentuk nantinya berperan merencanakan dan melaksanakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk seluruh kelas. Keanggotaan tim fasilitator P5 ini terdiri dari sejumlah guru dengan peran mulai dari merencanakan, menjalankan dan mengevaluasi kegiatan proyek. Dalam pelaksanaannya, tim fasilitator dibentuk dan dikelola oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Koordinator Proyek Profil Pelajar Pancasila. Berikutnya pada tahap kedua yaitu mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Tahap ini dilaksanakan setelah tahap pertama selesai. Pada tahap ini, Kepala Satuan Pendidikan bersama tim fasilitator menganalisa dan merefleksi untuk mengetahui kesiapan sekolah dalam melakukan proyek ini. Dasar identifikasi awal kesiapan satuan pendidikan dalam menjalankan P5 adalah pada kemampuan satuan pendidikan dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya pada tahap ketiga yaitu dengan merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu. Pada tahap ini, tim fasilitator menentukan fokus dimensi profil pelajar Pancasila dan tema proyek serta merancang proyek beserta alokasi waktunya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menentukan tema untuk setiap proyek profil yang diimplementasikan di setiap satuan pendidikan. 6 dimensi profil Pancasila dapat diakronimkan menjadi makan roti manis. Ma dari beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kan dari berkebinekaan, ro bergotong royong, dari kreatif, mandiri, dan yang terakhir adalah berpikir kritis. Pada tahap keempat yaitu dengan menyusun modul. Tahap keempat ini tim fasilitator menyusun modul P5 sesuai tingkat kesiapan satuan pendidikan dengan tahapan umum yang meliputi 1. Menentukan suplemen atau tujuan proyek, 2. Mengembangkan topik alur dan durasi proyek, serta yang ketiga mengembangkan aktivitas dan asesmen proyek. Modul proyek penguatan profil Pancasila merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, media pembelajaran, dan asesmen. Dalam implementasinya, kurikulum Merdeka berlandaskan pada konsep Merdeka Belajar. Di dalam konsep Merdeka Belajar, para guru di satuan pendidikan mempunyai keleluasan untuk merencanakan, menyusun, memilih, memodifikasi, atau menggunakan modul P5 yang sudah tersedia untuk disesuaikan dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik di masing-masing satuan pendidikan. Dan selanjutnya tahap yang kelima, yang terakhir, yaitu dengan merancang strategi laporan pelaksanaan P5. Tahapan terakhir dari alur perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah perencanaan strategi pelaporan, di mana pada tahap ini tim fasilitator merencanakan strategi pengolahan dan pelaporan hasil proyek. Strategi pelaporan itu harus didiskusikan, disusun, dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mewakili secara komprehensif bagaimana kegiatan ini berjalan. 5 tahap dalam proses perencanaan proyek penguatan pelajar Pancasila yang diawali dengan pembentukan tim fasilitator dan diakhiri dengan penentuan strategi pelaporan proyek. Demikian panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang diambil dari sumber rujukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Buah tomat, buah selasi. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.